Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Sritoma dengan NPM 233510300. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 library utama, yaitu ada LangChain, LangGraph, dan LangSmith. Kemudian saya akan mendemonstrasikan dari sistem yang terkonek dalam ketiga library tersebut yang sudah saya jelaskan nantinya. Nah, sebelum itu saya di sini ada PPT, saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu LangChain. Nah, LangChain ini adalah framework Python untuk membangun aplikasi berbasis LLM, menyediakan komponen siap pakai, model interface, prompt template, output raster, dan tool integration. Nah, pada sistem saya ini, saya menggunakan cat Olama, yang mana cat Olama ini saya ambil dari interface lokal. Saya menggunakan model dari Olama, dengan menggunakan lama 3.2. Saya di sini menggunakan lama 3.2 3 billion. Kemudian saya ada human message. Nah, di sini ini inti dari pola LangChain ini yaitu yang pertama ada inisialisasi lama, terus buka form human message, kemudian ada lama info. Nah, ini lama info ini adalah prompt. Jadi ini adalah pembuatan prompt human message ini. Nah, ini langsung ditaruh di prompt-nya. Jadi ini adalah penyedia tempat, terus ini adalah perintahnya untuk memasukkannya. Kemudian setelah dari LLM info ini langsung ke responses dari konten itu seperti apa. Nah, di dalam codingan saya, oke, kita langsung dua aja. Nah, di dalam codingan saya tuh ini masuk ke sini dalam file research.py. Nah, research.py ini mencari informasi di internet tentang topik yang diminta. Dia pakai web research tool lalu meminta ulama untuk merangkumnya. Nah, ini tuh maksud dalam buat prompt message itu. Jadi dia mencari dulu apa yang diminta dari prompt-nya, yang ini dari tadi yang LLM info prompt ini, kemudian baru diambil responsnya. Nah, diambil responsnya itu diambil dari saya menggunakan tools dari DocDocs. Nah, itu API gratis. Jadi saya memakai itu. Nah, di sini masukkan dia kan. Nah, di sini tuh ada inisiasi search tool-nya. Nah, terus ini tuh kayak tugas untuk dari prompt-nya itu dirujukkan mencantumkan apa, risetnya apa. Nah, ini baru masuk ke dalam human message. Kenapa pakai ini responses dari ini. Nah, untuk dapat ini tuh harus menggunakan ini. Tuh, baru diambil respon kontennya. Oke, lanjut di sini menjelaskan LangGraph. Nah, LangGraph ini adalah library. Ini masuk ke dalam state PY. Kita cari dulu state PY. Nah, di sini nih, PY dia memang lebih ke dia itu LangGraph itu tuh library untuk membangunnya. Jadi itu LangGraph ini itu lebih ke library-nya yang untuk membangun aplikasi atau sistem yang saya buat. Nah, di sini tuh ada masuk ke state-nya tuh itu papan bersama dengan state.py. Sini masuk ke semua di sini. Ada grab.py-nya di sini. Ini yang ada di codingan saya. Kemudian apa sih state ini, gimana alur kerjanya? Kan LangGraph ini adalah bentuk diagram alur gitu kan. Nah, di sini ini kayak pertama masuk ke mulainya, terus supervisornya, terus researchernya, analisisnya, terus masuk ke winter, end. Nah, di state graph itu ada blueprint graph-nya.
itu daftar semua node dan ng-nya, terus ada research state-nya, itu papan tulis bersama semua agen type date-nya, kemudian ada consideral ng, ini adalah supervisor, router B, supervisor, agent. Ini masuk di sini semua, di sini. Nah, ini adalah state graph-nya yang tadi. Ini adalah blueprint-nya, blueprint dari daftar semua node-nya. Di sini ada supervisornya, ada nya, ada analisis, dan ada winternya di sini. Ini masuk semua di sini. Kemudian di sini itu setelah itu kan ini ditentukan dulu kan daftar semua node agentnya, terus di sini ditentukan titik awalnya, itu masuk ke dalam supervisor, kemudian itu masuk ke conditional agent dari supervisor, yang artinya setelah supervisor jalan, tanya fungsi route di supervisornya itu untuk tahu harus pergi ke node yang mana. Nah, makanya ada grab any conditional agents, yaitu dari supervisor ini dari node-nya, terus ada router B supervisor, ini fungsinya untuk memutuskan kemana, mau kemana arahnya, gitu, dari respon yang akan diberikan ya. Apa dari research saja, atau analisis, atau lebih, terus kemudian langsung ke nulis, gitu. Jadi ini nanti kayak secara bergilir, ini nggak bisa kayak, oh harus analisis duluan sebelum research, itu nggak bisa. Tuh, oke, kita lanjut ke Langsmith. Nah, Langsmith ini tuh apa? Ini Langsmith ini adalah evaluasi atau memantau dari dua library tadi, dari Langchain sama Langgraph. Makanya ada Langsmith. Nah, Langsmith ini adalah garis besarnya observability platform yang dianalogikan. Langchain itu kayak mesinnya, Langgraph itu adalah GPS atau petanya, sedangkan Langsmith ini dashboard speedmeternya. Terus platform observasi ini memantau mengevaluasi setiap pemanggilan LLM tracing otomatis hanya dengan 2 baris konfigurasi di file env. Ini masuk di sini. 2 baris ini cukup untuk mengaktifkan tracing, yaitu ada Langchain tracking V2 sama dengan true. Nah, ini ada kenapa ada Langsmith library ini? Karena di sini nanti ada auto tracing, latency, token use, ada debugging, project graph, dan input outputnya. Jadi ini pertama dicari dulu, terus nanti diukur berapa milisecond-nya, terus tiap agen ini dibutuhkan berapa waktunya untuk mencari responnya. Terus di sini ada tokennya juga. Nah, ini token ini itu adalah memonitor pengguna tokennya itu apa aja yang dipanggil. Terus di sini ada debugging, itu lihat prompt lengkap, output. Nah, itu masuk ke Langchain tadi, yaitu untuk lihat prompt-nya tadi kan masuk. Terus ini project-nya. Nah, nilai utama dari Langsmith ini kalau ada output aneh atau bukan trace, itu tuh langsung lihat prompt, habis lihat prompt itu langsung diperbaiki logikanya. Debugging tanpa console.log manual. Oke, lanjut. Nah, di sini ada arsitektur project-nya. Ya, di sini. Ya. Ada app.py. Ini adalah tampilan web tambah status agent real time. Nah, di sini tuh langsung ada CSS dari webnya ya. Apa warnanya, kayak mana jalannya gitu. Terus ada state.py. Nah, di state.py ini ada state atau papan tulis bersama, terus ada agent distancer.py, terus kemudian ada web search tambah rangkuman via olamanya. Saya memakai olama interface lokal yang seperti saya bilang tadi. Kemudian ada agent wizard-nya di sini. Nah, di sini ada graph.py, ini rakitan 4 gen menjadi satu sistem. Itu masuk ke Langgraph, terus ada agent atau supervisor.py-nya itu memutuskan agent mana yang akan dijalankan. Terus ada agent yaitu analysis.py, ini supervisornya ada di sini nih. Supervisor.py, terus ini kalau yang researcher tadi kan lebih ke Langchain-nya.
Nah, supervisor PY-nya ada di sini. Jadi, Pak supervisor itu apa? Supervisor adalah otak dari sistem yang mana ini memutuskan agent mana yang harus bekerja berikutnya berdasarkan kondisi papan tulis state saat ini. Di sini tidak perlu pakai LLM atau logika dari supervisor, cukup pakai kondisi sederhana supaya lebih cepat. Nanti supervisor itu memutuskan alur kerja berdasarkan dari isi teks, yaitu belum ada search result-nya, tambah seluruh researchernya, ada yang sudah ada search result-nya, tapi belum ada analisis, tambah seluruh analisisnya, terus kemudian ada sudah ada analisis tapi belum ada final report-nya, atau suruh menulis atau witar. Kemudian kalau sudah ada semuanya baru selesai langsung ada hasil dari dokumennya. Terus kemudian kita lanjut di sini saya menggunakan tool search tool.py. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi, saya memakai DocGo, itu API gratis saya memakainya. Oke, lanjut ke alur kerja 4 agent ini. Nah, di sini ada, aku bilang tadi ada 4, ya kan? Ada supervisor, ada researchernya, ada analisis, sama ada winter yang terakhir. Nah, supervisor ini tuh kayak mencari research-nya itu yang mana, terus itu kayak dianalisis dari promnya itu yang mana gitu, mau dicari dari mana gitu kan. Terus ada lanjut ke habis ke supervisornya itu kayak mana, lanjut ke researchernya. Nah, di researchernya itu udah diambil topiknya, udah dicari dan digabungkan dari hasil pencarian dari supervisornya ini tadi, terus langsung dirangkum di LLM Invoke ya. Nah, LLM Invoke ini mana? LLM Invoke ini ada di LangChain. Nah, di LangChain ini ada di researcher.py-nya ini di sini codingannya. Nah, itu tuh digabungkan, terus itu dirangkum jadi rangkuman komprehensif. Nah, dilanjut ke analisis ketika udah ngambil dari rangkuman dari researcher ini. Nah, analisis ini apa? Analisis ini membaca search dari result dari step-nya tadi yang udah dibuat. Nah, buat prompt analisis akademisnya, misalnya kayak aku mau buat laporan kayak aku pengen tahu materi apa sih yang aku buat dari big data, perkembangan big data dari 2026, atau big data sejauh mana big data itu keluarnya, berkembangnya dari awal sampai sekarang, atau enggak saya mencari LLM itu apa, LLM itu seberapa besar berkembangnya dari kehidupan kita yang zaman modern dari yang zaman dulu yang baru awal dibentuknya itu bagaimana. Nah, itu nanti dianalisis mendalam, habis itu langsung pakai LLM Invoke lagi di sini. Nah, terus habis itu langsung disimpan ke state analysis. Nah, setelah disimpan ke state analysis.py ini masuk dia, ini analisis .py ini itu bertugas membaca hasil riset dari researcher yang seperti saya bilang. Setelah dari researcher ini lanjut ke analisis ini. Nah, analisis ini kayak mengambil rangkuman rangkuman konferensi dari LLM Invoke dari researcher yang ada di file ini udah dijalankan, kemudian baru masuk ke analisis. Nah, di sini itu ada langkah analisisnya, yaitu yang pertama yang sudah saya bacakan di PPT tadi. Yang pertama itu ada membaca search result dari state hasil kerja researcher tadi, kemudian lanjut ke analisis mendalamnya, habis masuk ke analisis mendalamnya sudah dirangkum, baru disimpan analisis ke state. Nah, setelah itu kayak mana, gimana caranya. Nah, ini masuk ke tugas menyusun analisis komprehensif terperinci-nya dalam analisis ini ya. Yaitu pertama ada ringkasan eksekutif mendalam dari beberapa sumber gitu kan. Terus ada temuan data, database, visualisasi tren, grafik, dan karakteristik dan pola, implikasi dari struktural strategis, kemudian tantangan dan catatan kritis. Kemudian terakhir itu masuk ke daftar pusaka dan referensinya. Daftar pusaka ini kita dapat sumbernya asli dari mana sumber ini datangnya adanya gitu, baru ditulis analisisnya tuh di Twitter.
Nah, winter ini ada di laporan finalnya. Di sini masuk dia kan ke winter ini. Nih. Nah, ini nih apa-apa aja winter ini. Winter itu tuh apa? Nah, winter di sini ini bertugas mengubah analisis menjadi laporan final yang terstruktur, profesional dan mudah dibaca. Ini kayak oh secara bertahap dan kayak kita bacanya oh ini materinya dari sini perkembangan LLM dari awal itu bagaimana gitu. Oh, secara bertahap tak 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 gitu. Terus habis itu ini baru kan tadi dari analisis itu disimpan ke state analysis. Nah, di sini diambil state analisisnya di LM Invoke lagi itu terus habis itu dibuat laporan akademisnya. Jadi disimpan lagi ke state final reportnya. Nah, itu nanti hasilnya. Oke. Nah, kemudian di sini saya ada MBA NV-nya. Ini seperti saya bilang tadi saya memakai model lama 3.2 3 billion. Nah, terus saya ada pakai MBA K-nya tadi di sini. Terus ini tuh untuk Langchain project-nya itu ada multi agent research UAS. Nah, terus habis itu di sini ada graph-nya tadi, terus ini ada main pay-nya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu saya akan bagaimana menjalankannya. Oke, yang pertama menjalankannya ini, kita langsung buka aja ini, kita masuk ke terminal. Kita buat terminal di sini ya. Nah, di sini tuh yang pertama kita masuk ke dalam dokumennya lagi, sekali lagi masuk dalam dokumen. Nah, habis itu kita pertama tuh kita install recruitment text-nya. Jadi kita download dulu semuanya biar bisa menjalankan yang udah kita buat ini ya. Digabungkan, dijalankan gitu. Kita tunggu. Nah, setelah ini baru kita masuk ke langkah terakhir yaitu Python streamlit run.py apa run app.py-nya. Nah, setelah itu ini langsung di nah, ini adalah tampilan dari yang saya buat tadi. Sistem yang saya buat yaitu multi engine research assistant. Ada LangChain, ada LangGraph, Langsmith, Olama dan DuckDuckGo Search. Nah, ini adalah API. Nah, API gratis yang saya gunakan masuk tools yang mana ini membantu saya mencari dari sumber-sumbernya. Kemudian ini ada LangChain yang tadi, LangGraph itu adalah diagram alur, sedangkan Langsmith ini adalah yang mengaturnya. Saya menggunakan Olama. Oke, di sini ada konfigurasi sistemnya, di sini sudah lengkap lah ya. Saya di sini pakai cuma satu. Nah, ini ada dari Mama Kartu Pilihan juga ada, di mana perbandingannya tuh di sini sudah ada. Di sini saya pakai ini dulu sebagai customnya. Apa sih nanti kita sama-sama nengok gimana perbandingannya. Saya di sini nyari AI di pendidikan dunia tuh bagaimana kita mulai riset. Nah, sini langsung dianalisis datanya. Ini menggunakan Smithson untuk menganalisisnya. Nah, ini yang saya maksud agentnya. Setelah masuk ke sebuah besar, baru ke research-nya, ke analisis, baru ke pinter yang terakhir. Di sini ada temperatur kreativitasnya juga. Kita tunggu aja sampai selesai ini ya. Research-nya lagi mencari sumbernya. Agentnya di sini sudah ada penjelasan dari webnya ini. Saya gunakan ini. Kita tunggu aja. Ini nanti jumlah hasil pencariannya ada 4. Ini maksudnya 4 itu sumbernya ya. Bisa lebih, bisa banyak. Ini maksimalnya tuh 6. Dengan minimal sumber yang saya cari itu ada 2. Nah, ini sudah selesai research-nya, terus analisisnya udah langsung. Dan ini adalah hasilnya. Ini tuh tadi saya bertanya AI di dunia pendidikan. Di sini langsung dikasih mulai dari pendahuluan, landasan teori dan temuannya, terus masuk ke bab analisis dan pembahasan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan rekomendasi.
Bisa langsung ditengok di sini. Terus ini ada hasil dari riset itu ada analisisnya. Ini tuh kayak dirangkum. Jadi itu kayak pada topik AI di dunia pendidikan ini penelitiannya menemukan bahwa AI memiliki potensi besar dalam mengubah cara belajar dan mengajar. Dari hasil pencarian web terdapat beberapa fakta penting yang ditemukan seperti AI dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam menggunakan teknologi interaktif dan personalisasi pembelajaran serta membantu guru dalam menilai kehadiran. Nah, di sini ada parameternya, yaitu parameter yang pertama itu ada keterlibatan siswa. Terus habis itu ada waktu penggunaan AI untuk menilai kehadiran siswanya. Dan di sini tadi yang saya bilang di bagian waktu pemrosesan tadi berapa mil per second-nya gitu. Itu kan, per second-nya tuh berapa. Nah, di sini kayak waktu pencariannya tuh 63,5 second, yaitu berarti 63,5 detik. Berarti 1 menit lebih dengan sumber datanya satu dengan menggunakan model lama 3.2 3B, statusnya selesai. Nah, di sini ada hasil risetnya. Nah, di hasil riset ini kita tekan aja di sini baru masuk ke sini. Nah, ini ada rujukannya nih langsung. Nah, ini bisa ditengok dari sumbernya 13 manfaat AI dalam dunia pendidikan yang mengubah cara belajar. Nah, di sini tadi sesuai ya apa dari promnya AI di dunia pendidikan. Nah, di sini semua sudah ada. Ini bisa dibuka semuanya, berarti sumber dan materinya tuh jelas arahnya kemana dan dari mananya gitu. Gimana kalau kita ngambil dari lama 3.1b-nya? Apa yang terjadinya? Apakah lebih lambat atau apa? Kita tengok. Tadi kan kalau yang 3.2 3 billion itu dia terperinci ya. Kita tengok apakah dia pakai 3.2 1B ini lebih lambat atau bagaimana? Kita tunggu kayak tadi. Di sini masih di tahap sesar. Proses ini nanti langsung lanjut ke analisis. Tapi ini masih berjalan. Nah, ini dia. Terlihat lebih singkat ya daripada yang tadi. Dari analisisnya kita tengok penggunaan AI dalam pendidikan meningkatkan efisiensi, integritas, terus kita tengok data risetnya. Sebenarnya sama, ini lebih malah menurut aku malah lebih cepat. Cuman tadi yang kalau yang 8B itu dia tuh masuk ke binus, jadi itu kayak lebih bagus gitu, lebih lengkap dari yang 3.2 billion ini. Mulai dari laporan finalnya tuh kayak sedikit lebih kurang penjelasannya. Kalau misalnya yang 3.2 3 billion itu tadi tuh kayak lebih kompleks gitu dia mulai di sini. Tapi untuk tabel ringkasan data risetnya ini nggak ada penjelasan yang bagaimana, beda dari yang 3.2. Dan di sini bisa di-download setelah ini download ya misalnya laporannya. Oh, di sini bisa di-download gitu. Nah, ini langsung terdownload di sini. Walaupun menggunakan modelnya kayak TXT. Nah, setelah di-download kayak langsung di-download itu langsung hilang. Misalnya kita buka ini dulu ya. Sini kita buka. Itu dari Notepad. Karena ini masih belum bisa ke apa langsung ke Microsoft Word-nya. Saya belum sambungnya. Oke. Terus gimana kalau misalnya ini ditambah atau dikurang gitu kan? Oke. Kita pakai machine learning terbaru. Saya menggunakan Lemma 2 3B di sini. Cari aja. Nah, sini langsung memproses, menganalisis langsung.
Kita tunggu aja. Itu sih lumayan lama karena saya menggunakan jumlah hasil pencarian tadi sebagai perbandingan apa sih yang harus dari hasilnya. Nah, saya masuk dia. Nah, ini langsung keluar. Nah, ini langsung masuk apa sih sebenarnya terbarunya. Tuh, ini dengan latar belakang masalah kecerdasan buatan bisa learning telah menjadi salah satu area yang sangat penting. Oke, bagaimana tren penemuan terbaru kecerdasan machine learning? Semuanya dengan kesimpulannya semuanya. Daftar pustakanya dari 12 tren terbaru kecerdasan buatan bisa learning berdasari teknologi, tren teknologi AI dan bisa learning. Di sini kita langsung masuk ke analisisnya aja secara rangkumnya. Ini menjelaskan teknik machine learning tren terbaru telah menjadi fokus utama dalam bidang kecerdasan buatan. Nah, oke, ini terbukti ya. Dia lebih banyak menggunakan poin-poinnya itu lebih mendalam ketika saya pakai temperatur kreativitasnya yang lebih tinggi. Ini kita nengok data risetnya. Nah, jadi sumbernya sini. Nah, di sini langsung ada nih. Nah, apa 12 penemuan tren terbarunya tuh semua ini ya terbaca gitu. Dan memang beneran ada mulai dari artikel ataupun PDF-nya. Terus kita lanjut, bagaimana kalau misalnya bukan ini aja yang dicari, kita minta line chain terus graph. Terus ini nah sini udah mencarinya, coba ya, dia bisa nggak menjelaskan dengan prompt yang typo gitu. Oh ya, di dalam ini saya tidak menggunakan database atau kayak pengujian. Saya di sini melatih skillnya lewat kode-kodenya. Jadi nggak ada database-nya. Database-nya tuh saya menggunakan toolsnya dari API Dekjuko itu. Jadi secara langsung gitu. Nah, ini bisa ya. Oke, yang pertama, berarti solusi yang diatasi. Bagaimana membandingkan LangChain, LangGraph, LangSmith sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi aktivitas aplikasi AI. Itu tadi. Ini langsung ada nih parameter LangChain versus LangGraph. Nah, itu kenapa? LangGraph dianggap sebagai solusi yang lebih baik untuk membangun agensi AI. Kenapa ya kok bisa lebih baik? Karena dia terstruktur. Dia masih bentuk diagram alur dari awal sampai akhir tuh dibaca dia gitu. Terus ini meningkatkan efisiensi efektivitas dalam pengembangan agensi AI. Terus ini ada LangGraph versus N8N. Aku juga nggak tahu ini N8N itu apa. Nilai Grab ini memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan N8N-nya, terus meningkatkan kemampuan untuk membangun agensi AI dengan biaya yang lebih rendah.
LangSmith itu apa? Digunakan untuk monitoring, debugging, sedangkan grep itu dan NNN. Oh, mungkin N8N ini nih LangChain ya, dia bacanya digunakan untuk orchestration dan agensi AI, meningkatkan kualitas dan keandalan dalam pengembangan agensi AI. Di sini masih ada salah-salah gitu ya, jadi kayak kita bacanya masih bingung, nanti bisa diperbarui terus di sini. Terus ini hasil risetnya kemungkinan ini. Nah, iya. Terus ini ada data risetnya, kita tengok sumbernya. Nah, ini langsung ada rangkuman dari hasil webnya. Itu topik LangChain, LangGraph, LangSmith ya, menunjukkan bahwa LangChain, LangGraph, LangSmith adalah teknologi terkait dengan agensi AI dengan orchestration. Berikut adalah fakta-faktanya. Itu ada LangGraph itu udah membangun pada topeng LangChain dengan arsitektur berbasis grafik yang lebih cocok untuk aplikasi yang memiliki keadaan stateful dan keputusan kompleks. Sedangkan LangGraph dibandingkan dengan N8N sebagai framework yang lebih baik untuk membangun agensi AI. Perbedaan utama antara kedua terletak pada fitur-fitur dan harganya. LangChain Framework itu adalah gabungan dari LangGraph dan LangSmith, dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk membantu mengatasi kelemahan dalam konteks engineering. LangSmith itu digunakan untuk monitoring debugging. Nah, ada data kuanti sama kuali nih. Nah, apa itu? Tidak ada kuantitatif yang ditemukan dalam hasil pencarian ya. Namun ada beberapa kata-kata penting seperti agensi AI, orchestration, stateful, dan complex decision making-nya yang digunakan dalam konteks ini. Bisa ditengok ini sumbernya. Oke. Ini bisa masuk dia kan. Oke, setelah itu ini semuanya sudah hasil finalnya dan Prom bisa dicari, 4 topik cepat ini bisa dicari. Tadi kita tahu UWIR, Syafiq yang jalurnya bukan materi tapi kayak mencari tahu apa dan di mana Universitas Islam itu. Dia masih di researcher. Ini memang bentuk dari apanya tuh saya khususkan itu untuk membuat kayak gitu ya. Ini langsung masuk saja. Nah, selanjutnya Fakultas Teknik yang menyediakan berbagai program studi termasuk prodi teknik informatika. Pencarian web menunjukkan bahwa UIR memiliki visi dan misi yang jelas untuk Fakultas Teknik. Nah, itu. Di sini langsung kayak ada berapa fakultasnya. Di sini lengkap fakultasnya. Oke. Baiklah. Ini
Nah, di sini sudah saya masukkan pemrogramannya pada GitHub saya. Oke, kemudian terakhir, oke, recapannya ini ada langsung. Oke, terima kasih sudah melihat video yang saya bikin ini. Nah, untuk kesimpulan ini saya menggunakan 4 agent AI. Ada yang dari supervisor, researchers-nya, analisis, dan builder-nya yang bagian akhirnya dengan menggunakan 3 library utama, yaitu ada LangChain, LangGraph, LangSmith. Nah, di sini saya nggak menggunakan API berbayar, saya hanya menggunakan tools API gratis dari Deck2Go, dan saya di sini 100% menggunakan interface lama lokal dengan menggunakan lama 3.2 3 billion, dan ada lama dia lebih ke lama 3.2, tapi ada tadi lama 3.1 juga yang saya cari. Jadi kesimpulan dari demo yang saya gunakan itu yaitu multi agent research assistant. Saya lebih gunakan untuk pembuatan dari laporan atau makalah, dengan di situ sudah tertera beberapa waktunya, berapa second dia mulai membuatnya itu, kemudian ada beberapa analisis tadi juga dengan penjelasan singkat dari semuanya itu. Kemudian yang terakhir ada sumbernya, dan sumbernya itu bisa dibuka secara langsung. Kita bisa melihat dari mana sumbernya itu, bukan yang asal somot. Itu memang benar-benar ada sumbernya yang bisa dibuka dan kita baca lagi lebih dalam jika ingin mau nengok apa yang dimaksud dari prompt-nya tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir itu kekurangan dari multi agent research-nya saya akui. Yang pertama itu dia lumayan lama, tapi itu adalah proses pembacaannya, sebenarnya bukan lama, cuman tidak terlalu nampak prosesnya. Dia kayak cuman bentuk dari supervisornya, terus lanjut ke researcher-nya. Itu di researcher-nya itu yang lebih lama, memakan waktu banyak. Kemudian untuk yang analisis sama winternya itu lebih cepat gitu, dia langsung disimpan gitu. Cuman kekurangannya kayak yang saya akuin, yaitu ada cuma 4 sumber, saya batasin sumbernya itu cuma 4. Kemudian yang kedua itu pas di-download itu tuh hasilnya tuh bukan dari Word, bukan dari dokumen langsung, tapi dari TXT. Jadi kita bukanya dari Notepad gitu. Oke, baiklah, sekian dari video saya yang saya buat ini, yang saya buat dengan topik utama 3 library utama, yaitu LangChain, LangGraph, dan LangSmith, dengan demo yang saya lakukan dengan multi agent research assistant. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.